jadi korban, saya dibuat menangis terus sama orang yang mengaku berprestasi. Padahal prestasinya membuat orang frustasi. Jangan-jangan dia yang frustasi. Ya, saya menyarankan agar kalau kalian bekerja di yayasan orang gila, ya jangan gila juga. Kalau yayasan mengelola anak-anak kecil, jangan kekanak-kanakan juga gitu. Harus yang dewasa. Nah, kita harus melihat atau ketidaksempurnaan orang dengan cara kita yang sempurna. Jangan kita mengambil keuntungan, kita menjadi kayak playing victim, ya, seolah-olah bagus. Contoh, mereka menjelek-jelekin, menggugat, melaporkan pidana, tapi nyumbang Agus juga. Nih ada tanggal 3 Desember kemarin ada satu pelaku yang kita laporkan, udah ngejelekin, motivasinya apa? Mau dibilang sebagai donatur yang belakangan, yang terlambat, hanya untuk mempermalukan Agus. Sudahlah, kalau kalian sudah menghina, menggugat, mengata-ngatai Agus, bahkan mempolisikan Agus, nggak usah nyumbang lagi sama Agus ya. Saya ingatkan lagi ya, Pablo, saya ingatin lagi, nggak usah. Ya. Dan Nopi jangan lagi disebar-sebar rekeningnya istrinya Agus. Ya, yang tahu kan hanya kamu. Jangan membuat pura-pura simpati. Dan kalian sudah menentang dan menaikkan bendera perang. Dengan menaikkan bendera perang berarti tidak usah lagi kalau di TV atau ditanya sama Denny bilang walaupun saya dilaporkan saya tetap menyumbang, nggak perlu lagi. Ya, kamu sudah dicap oleh Indonesia, sudah curhat sama katanya orang bilang katanya rambut saya, yang bilang rambut saya kayak perempuan. Bahwa ini hanya bentuk keakraban. Ya wajar. Kemudian dia membuatkan cerita tentang filsafat tentang ini ya. Jangan yang bagus kita lemah-lemahkan. Tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya hadapi saat ini. Nah, kalau mereka lain sudah yayasan yang terkenal, dia untung, kontainer dapat uang, tapi dia tidak dapat. Nanti ditegur sama Alvin Limanya, anak buahnya motornya terlalu keras. Baru ngomongnya terlalu keras, ribut sekali. Persiapannya Bang hari ini gimana Bang? Persiapan hari ini apa aja nih Bang? Hari ini persiapan. Agus dalam perjalanan. Kedatangan Agus di sini dijemput oleh Kementerian Sosial. Wah, itu top. Kalau dibiarkin Agus naik Grab, waduh, saya rasa Pak Menteri yang undangnya tanggung. Tapi dijemput oleh 2 ibu-ibu dari Departemen Sosial, pejabat-pejabat yang menjemput Agus. Hanya telat tadi jam 9, diperkirakan sampai jam 10 lewat 9 nanti di sini. Nah, kemudian dulu Nopi pernah bilang nanti Agus boleh beli mobil. Mana mobil, agak ada mobilnya, ya. Agus tidak menggunakan uang itu dan uang itu masih utuh. Uang itu sama Nopi, dan sekarang kalau mau minta kembali donatur, uang itu bisa kita kembalikan. Jadi nggak perlu capek-capek kalian nunjuk pengacara untuk mendonasi, ditarik kembali donasi. Kita udah siapkan. Itu hanya akal-akalan kalian ya. Catatan, pengacara-pengacara ini kayak satu orang pengacara ngaku donatur, itu cuma anak buahnya. Ormas pusat menunjuk anak buahnya, ngasukin uang, terus memberi kuasa ke bosnya. Hanya untuk mencari panggung untuk menghantam Agus ya. Orang-orang ini nanti akan kita laporin semua pidana. Adalah orang-orang yang mau cari panggung, termasuk Pablo. Pablo tanggal 3 nyumbang tuh. Semoga baik-baik ngomongnya. 1 juta rupiah. Orang kaya nyumbang 1 juta rupiah, baik-baik ngomongnya. Padahal yang hajar Agus, gugat Agus. Ya kan, yang Indonesia ini nggak seperti itu. Menteri pasti pakai kopiah nanti kan. Nah, kemudian ada lagi yang mau ngejek saya pakai kopiah. Mirip Bung Karno ya? Mas Prabowo banget. Bang, ketika nanti tidak ada titik temu Bang, seperti Bang mungkin. Bang, Ya. kalau nggak ada titik temu nanti ketemu Pak Menteri gimana? Masuk dulu kali. Bang, nanti Ya. gimana Bang kalau nggak ketemu titik temu Bang sama Pak Menteri? Ya, sebenarnya bukan masalah titik temu sih. Ini kan pertemuan. Kebetulan titiknya di sini. Nah, tentu kita kan sebagai orang yang kaitannya gini. Orang merasa bahwa apa kaitannya? Ada pengacara yang bilang kenapa bawa-bawa ke Menteri Sosial? Tahu nggak? Kalau minta donasi, minta kumpulan uang itu ya harus izin dari Departemen Sosial.
kementerian. Makanya Pak Menteri yang ikut campur tangan. Bukan karena wilayahnya cuma di Tangerang lain. Nah, untuk pengawasannya boleh di Tangerang. Kemudian kalau lu ngurus ODGJ, ya ODGJ aja. Ngurus anak-anak aja. Jangan ngurus apa? Orang buta juga semua diurus. Ya, jadi persoalannya adalah Nopi maupun Densu membuat donasi ini ilegal. Nah, kalau Agus berbeda, karena uang yang didapatkan itu bukan dari yayasan, tapi masuk ke rekeningnya gitu. Jadi Agus adalah pemilik uang itu dengan apapun caranya. Makanya Departemen Sosial nggak bisa menyita uang tersebut. Hanya mereka aja ngarang-ngarang mau pergi gugat, dan itu pun gue harus kalian buktikan prinsipal yang memberi kuasa itu siapa. Hadirkan di pengadilan. Kalau 2.000 orang, hadirkan 2.000 orang. Nah, saya ragu ini mereka punya surat. Karena apa? Mau diganti uangnya nggak mau. Mereka hanya mau